Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Alfiana Roza, berasal dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Bahasa dan Seni, Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang merancang pemberkasan skema klasifikasi arsip, mulai dari pengertian, penentuan kode, indeks, dan penempatannya. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan pengertian pemberkasan arsip. Pemberkasan arsip atau filing adalah penyusunan file secara sistematis, logis, kronologis sesuai metode pemberkasan agar arsip cepat, tepat, akurat untuk dapat ditemukan kembali. Pengertian klasifikasi arsip. Klasifikasi arsip adalah penggolongan dan pengelompokan arsip atas dasar persamaan masalah yang terkandung dalam arsip. Selanjutnya ada kode, yaitu sarana penghubung masalah dalam pola klasifikasi. Yang kedua, mengatur susunan dan urutan berkas dalam penyimpanan arsip. Kemudian ada unsur kode, yaitu ada angka, abjad, gabungan abjad, dan angka. Selanjutnya ada peralatan. Yang pertama ada filing kabinet, yang kedua ada sekat, yang ketiga ada folder. Fungsinya yaitu mengelompokkan arsip berdasarkan urutan abjad sehingga akan mempermudah untuk menentukan lokasi arsip secara tepat dan cepat. Jenisnya yaitu primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, cara menentukan kode fasilitatif. Surat kenaikan pangkat menurut alfanumerik, KP kepegawaian, KP02 pembinaan, 00 kenaikan pangkat. KP.02.00 kenaikan pangkat, didisinya 371.36 surat keputusan. Selanjutnya ada klasifikasi substantif. Di sini saya menggunakan contoh surat cuti mahasiswa, yaitu PP perkuliahan penyelenggaraan pendidikan, PP.01 kemahasiswaan, 00 cuti mahasiswa, PP01.00 cuti mahasiswa. Selanjutnya daftar tabel. Di sini pengisiannya ada nama instansi, unit pengelola, alamat, dan telepon. Dapat kita lihat seperti tabel yang sudah diisi di bawah ini, yaitu pada tabel series atau uraian arsip kepegawaian perencanaan pegawai dalam kurun waktu 1975 sampai 1986. Jumlahnya ada 2 sampul, tingkat pengembangan asli, nomor boxnya 1, keterangan kondisi baik. Di sini saya akan menjelaskan aturan mengindeks. Dasar untuk menentukan ketetapan mengindeks adalah yang pertama, nama yang paling penting. Pada korespondensi, nama kepala surat yang paling tepat diindeks. Jika nama instansi dan penandatanganan surat sama pentingnya, maka nama instansi yang dijadikan indeks. Pada surat yang tidak berkepala surat, akan lebih baik diberi indeks dengan nama penandatangan surat. Pada surat keluar, nama yang paling penting adalah nama yang dikirim atau dituju. Pada surat keluar untuk perorangan, untuk nama si alamat yang terpenting sebaiknya digunakan sebagai indeks. Jika masalah khusus akan digunakan dalam pemberkasan, harus disertai nama instansi dan nama individualnya. Kemudian yang terakhir, jika nama atau masalah di dalam surat yang dianggap penting, maka itu yang diindeks. Selanjutnya nama orang, nama keluarga sebagai kata tangkap. Di sini saya menggunakan contoh R. Sutejo Sudarsono. Sudarsono, R. Sutejo. Apabila terdapat gelar akademis, pangkat atau jabatan dari nama orang tidak perlu dimasukkan dalam indeks, tetapi untuk memperjelas dapat disertakan dalam indeks dan ditempatkan dalam kurung di belakang indeks. Contohnya seperti Presiden Soeharto di indeks Soeharto Pres. DRS RS Sutarjo di indeks Sutarjo, RS titik, DRS. Kemudian ada indeks relatif. Yang pertama ada kelompok uang, P, pajak, kodenya KU.01.00.00. Kemudian yang kedua, subjeknya ada kelompok kepegawaian, P, pangkat CPNS, kodenya ada KP.0101. Kemudian ada penulisan indeks nama orang yang dibagi menjadi nama asli dan indeks. Kemudian contoh yang pertama ada DRS Ahmad Sagalana yang diindeks menjadi Sagalana, Ahmad, DRS.
Kemudian ada Insinyur titik Rahayu Effendi yang diindeks menjadi Effendi, Rahayu, Insinyur, dan seterusnya. Dan yang terakhir ada penempatan di dalam map dan rak. Caranya dengan memasukkan arsip ke dalam folder dengan meletakkan bagian arsip di posisi sebelah kiri. Di dalam folder individual, arsip diletakkan berdasarkan urutan tanggal terbaru dan di bagian depan. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada hal atau kata yang kurang berkenan di hati saudara, saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.